Om Swastiastu, selamat malam. Ketemu lagi sarang Kitiang Dewagus. Kembali lagi, Kitiang akan membahas karma menurut tradisi dari yang Kitiang baca di Yoga Darsana, di mana Yoga Darsana itu termasuk salah satu dari Saddarsana, dan yang paling terkenal Yoga Darsana yang kita baca adalah dari Yoga Sutra Patanjali. Dalam tradisi yoga karma, atau lebih tepatnya kami mungkin lebih senang menyebutnya dengan memori. Jadi sebagai manusia kita mempunyai 8 jenis karma atau memori. 4 jenis memori pertama itu tidak bisa kita pengaruhi karena itu sudah bawaan. Nah, 4 jenis memori selanjutnya itu bisa kita pengaruhi karena itu sifatnya mungkin individual. Langsung saja. Untuk memori pertama disebut dengan memori elemental. Itu kalau memori elemental itu yaitu terdiri dari elemen-elemen. Kalau kami di Bali menyebutnya unsur Pancamabhuta, yaitu Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa, yaitu tanah, api, air, udara, dan ether. Nah, ini adalah unsur-unsur pembentuk tubuh. Yang kedua adalah memori atomik. Ini adalah unsur-unsur atom pembentuk tubuh, juga mengandung memori. Yang ketiga itu adalah memori evolusioner. Nah, memori ini adalah DNA kode kita yang terdapat dalam tubuh kita. Jadi kenapa kita berbeda dari binatang, dari tumbuh-tumbuhan, terus dari makhluk lain? Itu karena memori ini. Ini disebut memori evolusi. Ini tertulis dalam DNA kita. Jadi contohnya begini, apabila kita makan pisang, pisang itu kan makanannya monyet. Di dalam tubuh kita ada suatu mekanisme, dan itu sudah tertulis dalam DNA kita, hasil evolusi kita mungkin beribu-ribu tahun. Nah, kita makan pisang, seharusnya kan jadi monyet. Tapi karena ada memori evolusi dalam tubuh kita yang sudah tertulis dalam DNA kita, sehingga kita menjadi pisang itu dirubah menjadi unsur-unsur pembentuk tubuh. Nah, inilah berarti kan ada sumber penciptaan dalam tubuh kita. Nah, inilah yang disebut memori evolusioner. Kemudian ini yang membentuk manusia itu unik. Kemudian yang keempat itu adalah memori genetik. Nah, ini menarik nih, memori genetik ini. Ini adalah gen yang diwariskan dari leluhur kita secara turun-temurun. Jadi kita mungkin tidak menyadari, mungkin salah satu anggota tubuh kita, misalnya hidung, itu adalah mungkin hidung kakek moyang kita itu masih sama seperti hidung kita. Nah, inilah mungkin analisa saya sebagai orang pembaca, senang mengamati. Nah, inilah mungkin tradisi yang kami warisi di Bali, tradisi keluhuran, kawitan, yaitu dimana memori genetik ini diwariskan secara turun-temurun, dimana terah orang Bali itu apabila terjadi dia lupa dengan kawitan, lupa dengan keluhuran, sehingga menimbulkan sesuatu karena ada memori genetik ini. Contohnya begini, sebenarnya memori genetik ini adalah leluhur itu atau
kakek nenek kita itu hidup lagi melalui kita, melalui memori ini yang diwariskan turun temurun. Nah, kenapa di Bali itu, analisa saya mungkin salah, karena saya juga hanya pengamatan, hanya mengamati di lapangan. Kenapa orang Bali itu ada sampai salah kawitan, salahan leluhur? Ini karena leluhur itu hidup melalui kita, melalui memori genetik ini yang diwariskan. Jadi contoh simpelnya begini, mungkin dahulu kakek buyut kita itu ikut di pura A gitu misalnya, mengkawitan di pura A. Tiba-tiba kita karena sesuatu hal kita memutuskan untuk tidak ikut lagi. Nah, inilah mungkin memori genetik di dalam tubuh kita, mental psikologis kita itu menolak. Mungkin secara pikiran sadar kita ngapain gitu. Tapi memori genetik yang berada dalam alam bawah sadar, dalam pikiran tak sadar kita, secara psikologis itu bergejolak. Kok harusnya saya ke sana sembahyang gini, tapi kok sekarang enggak gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Dan kita harus ingat bahwa tubuh mental, gejolak psikis, psikologis yang terjadi dalam tubuh mental itu akan mempengaruhi tubuh fisik. Nah, inilah yang mungkin menyebabkan kenapa ada cerita salah kawitan sehingga kita sakit. Nah, karena memori genetik ini. Nah, itu merupakan yang keempat tadi, itu merupakan memori yang tidak bisa kita pengaruhi karena itu udah diwariskan atau udah menjadi warisan dari sebelumnya atau bentukan dari alam dan tidak kita bisa pengaruhi secara langsung atau menjadi memori kolektif kita. Nah, ada 4 lagi memori. Nah, ini yang pertama itu adalah memori personal. Nah, ini merupakan kesan-kesan pribadi, terus kesukaan, ketidaksukaan kita. Nah, ini akan membentuk memori yang membuat kita berbeda dengan personal satu dengan yang lain. Terus yang ke-6 itu ada namanya memori indrawi. Nah, mental kita, pikiran kita menerima rangsangan atau melihat sesuatu di luar, mental kita akan bereaksi, pikiran kita akan bereaksi. Nah, ini akan membentuk memori indrawi. Terus yang ke-7 adalah memori yang tidak bisa diartikulasi. Nah, ini adalah memori tak sadar ataupun memori yang tersimpan dari reinkarnasi kita dari puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, ini tersimpan baik di tubuh fisik, tubuh mental maupun tubuh energi. Ini adalah gudang memori bawah sadar dan ini sangatlah besar. Nah, yang terakhir adalah memori yang dapat diartikulasi. Nah, ini adalah memori yang bisa terjadi saat ini dan kemudian memori yang kita lakukan saat ini kemudian terjadi beberapa saat lagi. Nah, ini adalah memori yang sudah teralokasikan kalau bahasanya. Berarti sudah kita lakukan kemudian terjadi karma yang terjadi. Nah, ini memori artikulasi. Nah, memori yang tidak dapat diartikulasi ini akan muncul ke permukaan menjadi memori yang dapat diartikulasi atau teralokasi. Secara tidak sadar, sebagai contoh, misalnya kita keluar dari rumah, tanpa sadar kita akan ada mencium bau, cuman mungkin yang paling bisa kita cium adalah yang menyengat, sementara mungkin ada 100 atau ribuan bau yang tidak kita bisa cium dengan indera penciuman kita. Tapi itu terekam dalam alam bawah, dalam pikiran
tidak sadar atau alam bawah sadar. Dan ada lagi sebagai contoh, misalnya ada suatu percobaan yang pernah dilakukan, yaitu apabila kita tertidur dan kita diputarkan musik bahasa Cina. Nah, suatu saat itu dilakukan terus-menerus, sehingga suatu saat apabila orang itu tidak sadar ataupun dalam keadaan hipnotis atau dalam keadaan surupan, dia bisa berbahasa Cina. Nah, inilah karena tadi secara tidak sadar kita, tubuh, pikiran maupun tubuh energi kita itu merekam memori dalam bahasa Cina itu dalam keadaan tidak sadar, dan suatu saat dalam keadaan hipnosis ataupun dalam keadaan kesurupan atau trance itu akan muncul. Ini yang menjawab kenapa ada beberapa kasus orang yang tidak bisa berbahasa Cina tiba-tiba dalam keadaan kondisi kesurupan atau trance dia bisa berbahasa Cina karena memori yang tidak dapat diartikulasi ini. Nah, apabila kita hubungkan, mungkin saya salah atau mungkin mohon masukan, ini mungkin penalaran saya sendiri juga atau bagaimana, itu apabila kita hubungkan dengan ajaran leluhur kita di Bali, yaitu dalam Nyamopat atau Kandempat. Dalam Kandempat Sari disebutkan bahwa aspek pikiran kita, yaitu budi, ahamkara, mana, dan cita, atau kita menyebutnya yang nomor 4, saudara 4 kita yang sudah menjadi ratu atau disebut juga Ratu Nyoman Sakti Pengadangan, itu adalah memori. Disebutnya di situ adalah Isinin Buluh Bumbang. Mungkin semeton sami sudah tahu napi artinya Isinin Buluh Bumbang, yaitu kosong. Kosong tapi berisi. Nah, untuk mencari Ratu Sang Hyang Kilimaya atau Sang Buddha Dengan, yaitu Sang Atman itu sendiri, kita yang disebut juga lontar tanpa tulis, kita harus melewati Isinin Buluh Bumbang ini. Nah, ini memori kosong tapi berisi. Nah, inilah karma ini yang harus kita mulai kosongkan. Memori ini, bagaimana caranya kita mengosongkan memori tapi tetap berisi. Nah, ini mungkin yang menarik. Ini yang perlu ulasan dan kupasan, dan perlu metode-metode yang leluhur kita di Bali sudah jalankan. Isinin buluh bumbang, kosong tapi berisi, seperti buluh bambu yang kosong tapi berisi udara. Nah, itulah memori. Bagaimana kita memori itu tetap ada? Karena apabila karma itu sudah habis, jiwa itu akan terlepas dari tubuh. Tapi bagaimana caranya bahwa memori itu tetap ada, tapi dia kosong. Nah, itu akan menjadi PR kita untuk melakukan praktek-praktek meditasi, semedi maupun kontemplasi penggalian diri kita ke dalam untuk mencari kosong tapi berisi, sehingga kita akan ketemu dengan Sang Hyang Kilimaya atau lontar tanpa tulis atau Sang Hyang Atman kita sendiri. Nah, ini ke ulasan Titiang untuk malam ini. Titiang akhiri dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om.